Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan yang tidak tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir mau 1 bulan teman-teman saya nggak upload video di channel saya karena berbagai kesibukan yang tidak memungkinkan saya untuk membuat sebuah video gitu ya. Teman-teman, kita di sini hanya sharing saja. Kita akan coba bincang-bincang santai ya di video ini. Bagaimana berkarir di dunia keguruan gitu. Yang pertama, teman-teman, disclaimer ini adalah pendapat saya pribadi, nanti akan saya jelaskan. Kemudian jika ada kesalahan dalam ucapan saya dan penjelasan saya mohon untuk dimaafkan karena di sini sifatnya sharing. Jadi ya saya akan coba memaksimalkan apa yang saya tahu dan apa yang saya bisa gitu ya. Nah, saya akan coba sedikit bercerita tentang bagaimana sih seorang guru itu berkarir ya, teman-teman. Seorang guru itu berkarir karena teman-teman saya melihat banyak sekali guru-guru ya di Indonesia ini. Kalau misalnya saya kan masuk juga ya di beberapa grup guru di Facebook, kemudian di Telegram dan yang lainnya. Itu memang karir guru itu ini ya, apa namanya? Ada yang udah masa usia lanjut belum juga sertifikasi dan lain sebagainya. Kemudian berbagai hal yang lain ya, mungkin nanti kita akan coba jelaskan satu persatu. Ya, kita mulai dari kenapa kita harus menjadi guru ya. Kalau saya pribadi memang dulu itu tidak ada berpikir menjadi seorang guru gitu ya. Dulu tuh saya pengennya bukan di keguruan lah ya. Saya pengen dulu tuh bekerjanya di perusahaan gitu dan lain sebagainya. Tapi setelah saya pikir-pikir dan saya timbang-timbang, ini mengasihkan gitu ya. Ini mengasihkan dan menjadikan sebuah tantangan, teman-teman. Nah, kenapa mengasihkan dan menjadi sebuah tantangan? Kalau menurut saya pribadi itu guru itu adalah bisa mengupgrade diri kita. Jadi kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki dan bukan hanya sekedar mengembangkan, tapi kita bisa sharing dengan anak-anak, bisa dengan teman, bisa dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Nanti kita akan masuk kepada poinnya, bagaimana guru itu harus ngeh kepada karir gitu ya. Harus ngeh kepada karir itu artinya kita harus memperhatikan karir kita juga untuk kedepannya itu seperti apa ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, saya itu lulus sekitar tahun 2015 itu saya lulus SMK. Kemudian saya melanjutkan jenjang S1 dari mulai tahun 2016. Kebetulan saya rehat dulu 1 tahun. Kemudian saya lulus itu di tahun 2019 atau 2020 ya, di sekitar tahun itu. Nah, ketika proses kuliah ya, masa proses kuliah, saya menjadi tenaga honorer di salah satu sekolah swasta ya, salah satu sekolah swasta. Nah, di sana saya mengajar tentang komputer ya, tentang komputer. Nah, apa yang saya rasakan ketika kuliah dan berbarengan dengan mengajar itu wah banget rasanya. Kenapa wah banget? Dulu itu saya jujur ya, untuk menjadi guru itu mungkin tidak ada bayangan sama sekali. Tidak ada bayangan sama sekali bisa menjadi guru. Tapi dengan seringnya berjalannya waktu, ketika saya melihat guru-guru yang lain gitu ya, ini ada semacam tantangan yang luar biasa ya. Melihat karakter anak, kemudian cara metode pembelajaran. Tentunya dulu saya memiliki salah satu guru yang memang saya itu dekat dengan beliau, terutama ini guru mata pelajaran TIK ya, TIK Teknologi Informasi Komunikasi waktu saya sekolah dulu, atau tentang komputer ya. Saya dekat sekali dengan beliau. Beliau sempat mengarahkan, kemudian sempat ngobrol panjang lebar lah tentang bagaimana saya gitu. Dulu pernah ngomong gini si guru itu, kamu sesuai jadi guru, cina. Kenapa? Saya tanya balik, kenapa Pak? Kenapa saya harus jadi guru? Karena kemampuan kamu sayang kalau tidak ditularkan kepada orang lain. Saya pada saat itu belum ngeh apa yang disampaikan oleh guru saya waktu itu ya.
Dulu itu saya tuh sangat suka sekali dengan pembelajaran komputer. Ya, kemudian ya kalau misalkan di kampung, kebetulan saya itu di kampung sekolahnya, ya bisa Microsoft Office aja itu udah dianggap pintar komputer waktu itu. Ya, jadi mungkin ya penilaian guru saya dulu itu kepada saya itu berbeda lah dibandingkan dengan yang lain. Akhirnya saya melanjutkan kuliah. Pada saat kuliah saya mengabdi di salah satu sekolah swasta gitu ya, sama tentang komputer juga. Ternyata ketika saya mengajar di salah satu sekolah itu, saya masih honorer ya, karena kan belum belum lulus S1 gitu ya. Apa namanya? Saya mulai berpikir, oh ternyata nggak semudah ini ya jadi guru itu. Itu yang disebut tadi di awal saya mengatakan itu tantangannya. Tantangan menjadi guru itu asik dan mengasihkan, dan juga ada tantangannya. Ternyata nggak semudah apa yang saya pikirkan gitu. Jadi kalau seorang guru itu bukan hanya sekedar mengajar saja, teman-teman. Bukan hanya sekedar kita baca buku dulu nih. Biasanya kalau saya mengajar baca buku dulu, apa yang akan disampaikan kepada siswa, kemudian nanti diimplementasikan supaya kita menguasai apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Ternyata ketika saya mengajar itu tantangan-tantangan itu terus muncul, teman-teman. Nah, apa yang muncul pada saat pembelajaran itu? Yang pertama, karakter peserta didik. Karakter satu dengan yang lainnya itu beda-beda. Karakter A seperti ini, karakter B seperti ini, karakter C itu seperti ini. Awal-awal memang saya sempat kayaknya saya nggak cocok dari keguruan gitu ya, karena mempertimbangkan apa yang saya sampaikan itu harus mereka itu pahami gitu ya. Saya punya tanggung jawab yang lebih terhadap anak-anak gitu. Anak-anak harus mampu mengerti apa yang saya sampaikan, apalagi ini tentang pembelajaran komputer, karena komputer ini mungkin di dunia ke depan atau di beberapa tahun ke depan, atau mungkin yang sekarang kita sudah alami, saya komputer itu sangat penting ya. Kemampuan komputer itu sangat penting. Saya sempat mau menyerah waktu itu. Saya sempat mau menyerah karena saya bingung caranya itu seperti apa ya. Caranya seperti apa sih jadi guru, kemudian bagaimana membedakan perlakuan kita terhadap anak dan lain sebagainya, itu saya belum menemukan pada waktu itu. Kemudian ada rekan-rekan yang tentunya mensupport ya, mendukung untuk tetap menjadi guru waktu itu. Dan lucunya itu saya lulus di sekolah itu dan saya ngajar juga di sekolah itu, teman-teman. Ya, jadi saya lulus dari sana dan saya juga waktu itu mengabdi di sana gitu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi setelah lulus di sana saya bisa mengabdi di sekolah saya dulu gitu. Nah, kemudian sedikit demi sedikit saya mulai mempelajari tentang bagaimana itu guru ya. Karena waktu itu kan masih awal-awal ya, teman-teman, masih awal-awal, jadi saya belum banyak tahu tentang keguruan. Saya coba belajar, kemudian mengupdate apa ya perkembangan guru itu seperti apa, kemudian mengupdate pembelajaran itu seperti apa. Saya menemukan pada saat itu referensinya bukan hanya sekedar di Google ya, teman-teman. Saya itu carinya banyak sekali di grup-grup ya, kemudian ada di media sosial, kemudian ada di YouTube. Karena kalau saya sih seringnya di YouTube ya, teman-teman, karena YouTube itu lebih enak gitu ya, lebih enak penjelasannya gitu, sambil apa ya, kita melihatkan video dan orang juga menjelaskan tentang hal itu. Nah, saya sangat senang sekali dengan YouTube, terutama ini tentang pencarian referensi guru itu seperti apa sih yang bagusnya gitu. Saya mulai mengupdate gitu ya. Nah, ternyata kita itu seorang itu harus bisa membedakan antara satu siswa dan siswa yang lainnya. Karakter peserta didik itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Apa yang kita sampaikan kepada peserta didik itu belum tentu peserta didik itu paham seutuhnya dan paham semuanya. Kalau mungkin teman-teman atau rekan-rekan guru pernah menanyakan seperti ini kepada peserta didik ketika sudah selesai pembelajaran, apakah sudah paham semua? Pasti mereka sudah paham. Tapi ketika dia sudah paham, sebetulnya itu mereka belum tentu paham apa yang kita sampaikan. Nah, di sanalah kita belajar harus bagaimana memahami karakter peserta didik. Ada yang ketika kita jelaskan langsung paham, dan ada juga yang kita jelaskan secara berulang itu belum paham. Itu tergantung daripada peserta didiknya. Nah, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang guru, memilah penjelasan seperti apa yang sekiranya untuk dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, setelah saya cari-cari tahu, mungkin ya walaupun saya belum terlalu banyak, tapi sedikit enggaknya saya sudah mulai memahami ya. Dan ternyata
ini sangat mengasihkan teman-teman. Ketika saya coba menerapkan hal-hal seperti itu, ya, saya coba terapkan di peserta didik. Kebetulan sudah 3 atau 4 angkatan yang sudah lulus. Dan saya asiknya itu atau saya senangnya itu ketika ada siswa yang sudah keluar, itu bercerita tentang apa yang kita sampaikan di masa lalu ketika waktu dia itu bersekolah. Dan saya itu mengajari dia gitu ya. Sempat ada salah satu yang lulusan dari sekolah yang tempat saya mengajar itu melanjutkan ke jenjang berikutnya atau ke kuliah S1 gitu ya. Dia itu pernah ngobrol seperti ini. Pak, betul ya apa yang Bapak sampaikan dulu itu tentang pembelajaran ini ternyata ada juga di kuliah gitu. Dan alhamdulillah ketika saya sudah paham dulu waktu dengan Bapak, sekarang saya tidak pusing lagi. Nah, titik seorang guru itu senang dan asik itu ketika mendengar seperti itu. Apa yang kita sampaikan itu dicerna oleh peserta didik dan juga bisa diamalkan. Ya, itu udah sekian tahun dari dia lulus kan, sempat saya cerita lagi kan, itu durasinya cukup panjang. Dan selama itulah mereka mengingat apa yang saya sampaikan dulu waktu di kelas. Ternyata metode-metode untuk memilih dan memilah peserta didik itu, bagaimana cara penyampaian itu betul harus dijalankan ya oleh seorang guru. Dan banyak hal lagi mungkin yang nanti saya akan ceritakan. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita mengelola karir kita atau kita memikirkan karir kita. Oke, jika teman-teman semuanya misalkan masih belum ngeh tentang karir kita, maka kita dari sekarang harus bisa mempola karir kita itu seperti apa ke depannya. Ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi karir kita di dunia keguruan gitu. Yang pertama adalah kurang update-nya informasi yang kita terima dari apa yang akan menjadikan perkembangan dari karir kita. Tentunya misalkan informasi tentang PPG gitu ya, informasi tentang P3K dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya dulu pernah mengalami, ya walaupun sekarang saya juga statusnya masih honorer, tapi setidaknya saya sudah bisa mengupdate ya. Dan sudah mengupdate informasi seperti itu dan mulai memikirkan kepada hal yang itu. Ini hanya sekedar sharing aja. Kadang-kadang kita tuh yang di sekolah atau kita sebagai guru di sekolah itu nggak paham betul bagaimana mekanisme pengajuan PPG, bagaimana mekanisme tentang pengajuan P3K dan lain sebagainya. Bahkan saya dulu pernah ingin mengajukan NUPTK. NUPTK ini saya bingung itu gimana caranya untuk mengajukan NUPTK itu. Saya berkomunikasi dengan operator, kemudian operator mengupdate informasi dari yang lain, barulah ketemu bahwa caranya itu seperti ini. Ketika kita sudah paham betul alurnya, ketika kita akan mengajukan NUPTK, ini kemana nih alurnya? Oh, ternyata harus ke sini gitu ya. Oh, harus ke sini. Jalurnya harus paham betul. Kadang-kadang teman-teman yang membuat lama pengajuan NUPTK ini karena kita nggak paham betul bagaimana mekanismenya. Harus seperti apa? Kita tuh mulai dari mana sih gitu ya? Ini sama dengan pemikiran saya yang dulu. Yang awal-awal menjadi guru tentang peserta didik, bagaimana sih seorang guru harus memahami peserta didik dan sebagainya. Ini sama juga dengan karir kita. Kadang-kadang kita nggak paham betul. Kalau kita pengen ke Jakarta misalnya, kita yang harus paham dulu itu adalah rute untuk menuju Jakarta itu kemana dulu, naik apa aja gitu. Selama kita nggak tahu jalan, kemudian nggak paham, nggak tahu harus naik apa gitu ya, dan kita nggak bertanya, itu yang akan menjadikan kendala sebenarnya. Itu akan menjadikan kendala. Tapi kalau kita mau ke Jakarta, kita belum pernah ke Jakarta, tapi kita memiliki memiliki keberanian untuk bertanya kepada orang lain yang sudah pernah ke Jakarta, maka itu akan menjadikan sebuah wawasan baru. Misalkan kita akan bertanya kepada seseorang B yang sudah pernah ke Jakarta, gimana sih ke Jakarta itu naik apa dari sini, kemudian kira-kira uang yang harus kita siapkan ke Jakarta itu berapa gitu. Minimalnya ada semacam itu. Jadi pemahaman kita tentang itu tuh mulai terbentuk gitu, Nah, yang pertama adalah update dulu informasinya, cari dulu kendalanya apa sih, kenapa jadi seperti ini gitu ya. Atau ketika kita akan mengajukan NUPTK contoh ya, kenapa sih NUPTK itu sulit gitu, paradigmanya apa yang menjadi sulit. Kita harus mulai gali itu informasinya.
kita bisa bertanya tentang kepada dinas, kepada operator, kemudian banyak juga kok di internet ya, bagaimana caranya. Ternyata ketika saya udah tahu caranya, itu kan online semua teman-teman. Saya di approve itu NPWTK itu nggak sampai 1 minggu udah di approve ya, alhamdulillah. Kemudian saya mencari tahu tentang informasi PPG. Kenapa sih saya belum kepanggil PPG gitu ya? Saya bertanya-tanya dulu, kenapa saya belum kepanggil PPG. Nah, kemudian saya cari informasinya, oh ternyata karena saya belum memiliki NPWTK dulu ya. Kemudian saya udah mengajukan NPWTK tahun 2020 kalau nggak salah saya ini. Kemudian tahun 2002 itu kepanggil PPG ya, namun belum takdir ya, belum takdir diluluskan. Saya pernah ikutan tesnya tapi belum diluluskan. Dan mudah-mudahan secepatnya saya juga bisa ikutan PPG lagi teman-teman. Kemudian setelah itu, nah saya gagal. Kemudian bagaimana nih saya supaya cepat PPG gitu ya. Kemudian ada program-program yang lain yang saya tahu gitu ya. Oh ikut guru penggerak gitu ya. Oh ikut guru penggerak. Nah timbul lagi pertanyaan, nah ikut guru penggerak itu gimana caranya? Kan itu akan menjadikan sebuah sebuah wawasan baru nih. Makanya saya cari tahu bagaimana menjadi guru penggerak. Oh gini. Dan hal-hal yang seperti itu teman-teman, itu akan berpengaruh kepada apa yang akan kita dapatkan. Walaupun kita belum ditakdirkan untuk sertifikasi ya, atau belum jadi ASN atau belum jadi P3K, guru P3K, tapi minimalnya kita tahu update informasi seperti itu. Pada akhirnya kembali lagi karir itu dikembalikan kepada rekan-rekan semuanya. Apakah ingin tetap menjadi seorang guru? Apakah mungkin berkarir di yang lain? Tapi minimalnya kita sudah pernah mengupdate hal itu, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita pikirkan, teman-teman. Jadi jangan sampai telat informasi. Banyak sekarang untuk mencari informasi tentang keguruan, ya. Jadi teman-teman yang masih honorer, semangat, kita masih berjuang untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Dan jangan lupa juga kita harus tetap bertanggung jawab untuk mendidik peserta didik. Kita bisa sharing lagi di lain waktu. Mohon maaf apa yang bisa saya sampaikan hanya seperti ini. Dan teman-teman juga kalau mau request video apapun itu, tutorial misalkan tentang komputer atau Chromebook, tulis di kolom komentar aja. Saya Iman Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.